Hello guys, kembali lagi di sini bersama gue Ivan. Dan kali ini gue bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Sebenarnya gue terinspirasi ini dari video-video gue sebelumnya ya, Q&A warga Twitter. Nah di situ kan banyak banget nih anak-anak, bocah-bocah ataupun ya netizen gitu ya, yang curhatannya bahasnya tuh masalah pornografi. Nah karena itu tuh gue jadi penasaran sebenarnya pornografi sih kayak apa sih sejarahnya atau asal usulnya kayak gimana gitu. Nah oleh karena itu gue bakal bahas asal usul dan sejarah pornografi. Nah pornografi sendiri ini berdasar dari kata porn dan grafin. Porn sendiri itu artinya prostitusi ya, atau ya pelacuran gitulah. Dan yang kedua ada namanya grafin yang berarti tulisan. Nah, dalam ensiklopedia bahwa pornografi adalah penggambaran perilaku erotik dalam buku-buku, gambar-gambar, patung-patung, film, dan sebagainya yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Nah, tuh bayangin aja kan. Nah, zamannya pornografi ini dibagi ada dua, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Nah, zaman klasik sendiri nih, ekspresi pornografi ditemukan di ranah kebudayaan barat. Nah, yang terdiri dari nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani kuno. Dan nyanyian-nyanyian cabul itu dipercaya untuk menghormati dewa mereka, kayak gitu. Dewanya itu adalah dewa Dionysius. Nah, lukisan-lukisan erotik Romawi pada abad pertama setelah Masehi yang menghiasi tembok-tembok juga ditemukan di kota Pompei, dan ini ditemukan dari puing-puing sisa hangusnya kota Pompei yang disebabkan oleh gunung Efesus yang meletus pada saat itu ya. Nah, ada juga bukti lain yang ditemukan, yaitu sebuah tulisan klasik dari seorang penyair Roma dalam karya Ovid yang berjudul Ars Amatoria. Nah, menulis mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual. Nah, gitu tuh isinya tuh. Si Ovid ini bikin seni yang judulnya Ars Amatoria, ya tujuannya untuk itu. Mengenai seni merayu, membangkitkan birahi, menimbulkan hasrat-hasrat seksual. Nah, kayak gitu tuh pada masanya hal-hal yang sangat wajar ya. Nah, itu kan abad-abad awal-awal. Nah, di abad pertengahan juga ditemukan di Eropa. Nah, ekspresi pornografik kebanyakan diungkapkan dalam bentuk syair dan lelucon pada saat itu. Karya yang paling terkenal yaitu karya The Decameron, tulisannya Giovanni Boccaccio, yang berisi sekitar 100 cerita bernada cabul atau ya berbau-bau esek-esek gitu dah. Nah, udah dari tadi zamannya abad awal pertengahan, dari macamnya patung-patung atau ukiran, ada juga sekarang lukisan. Nah, lukisan ini ada La Mythologie, yang kedua ada La Venus de Woubin, yang ketiga ada La Naissance de Venus. Nah, lukisan-lukisan itu mengenai dewa-dewi dalam mitologi Yunani yang menampilkan vulgarisme atau kayak gitulah, gambar-gambarnya agak-agak vulgar ya intinya mah. Nah, abis itu lanjut kita ke masa mesin cetak. Dan mesin cetak ini pada di abad 18, khususnya di Inggris nih ya. Karya-karya pornografi di sana dengan terang-terangan dipublikasikan dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Wow, mantap kali. Nah, karya yang paling terkenal adalah karyanya John Cleland. Itu berjudul Fanny Hill atau Memoir of a Woman of Pleasure. Begitu tuh katanya judulnya. Nah, pada waktu yang bersamaan di Paris nih juga terbit banyak penggambaran erotik yang dinamakan French postcard. Nah, udah di Inggris, di Paris. Serem kali ya abad 18 padalan baru tuh. Nah, pada masanya Victoria nih menjamur nih yang kayak gitu-gituan, yang kayak tadi tuh. Nah, di Inggris pun pada tahun 1834, sebuah penyelidikan di London nih menemukan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street sebanyak 57% menjual barang-barang yang bersifat pornografi. No, bayangin aja ya. Terkenal malah yang kayak begitu-gitu laku. Jadi karena konsumennya banyak, pembelinya juga harus banyak. Jadi kan kayak apa ya, hukum pasar gitu ya. Lanjut. Nah, karya yang paling terkenal itu
My Secret Life tahun 1890 yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang mencari kepuasan seksualnya. Nah, udah masuk zaman-zamannya Yunani, zaman-zamannya Inggris, Perancis, Asia juga nggak mau kalah. Nah, di Asia sendiri tuh ditemukan di Jepang pastinya. Wey, mantap kali loh di Jepang ini. Nah, di sana tuh ditemukan dengan ekspos pornografi melalui cerita dan lukisan pada literatur Jepang lama. Pada era Muromachi, yaitu tahun 1336 sampai dengan 1573, pornografi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu media penyebaran pornografi pada era itu adalah melalui ukiyo. Nah, tahu nggak nih ukiyo apaan? Gue jelasin nih di sini. Baik kali kan gue jelasin loh. Nah, ukiyo ini yaitu seni lukisan cetak. Jadi lukisan tapi dicetak kayak gitu katanya. Lukisannya bisa dicetak. Nah, sebagian besar hasil lukisan ukiyo ini pada masa itu berupa sunga. Nah, sunga sendiri yaitu sebuah bentuk seni erotik melalui media lukisan. Nah, pada umumnya ini menampilkan lukisan pasangan yang sedang bercinta. Namun, ditemukan juga lukisan-lukisan menampilkan adegan bercinta antara sesama jenis, bahkan antara manusia dengan hewan. Mantap kali lah itu, makin-makin jadi ya. Aduh. Nah, jenis lukisan sungai ini beradalah surrealisme, yaitu menampilkan bentuk-bentuk organ seks manusia yang tidak proporsional atau lebih-lebihkan itu ya. Contohnya nih, payudara dibikin lebih besar dari yang seharusnya, organ vital lelaki dibikin lebih besar dari yang seharusnya, kayak gitu-gitu dah pokoknya. Nah, sekarang masuk juga lukisan di sungai ini pun menyertakan sebuah skrip pendek yang berupa dialog tokoh yang dilukiskan. Nah, skripnya ini tuh berisi rasa seksual secara verbal agar menciptakan gairah seksual katanya. Nah, di masa Edo juga ditemukan lukisan sunga yang menampilkan model orang-orang barat nih. Nah, salah satu pelukis sungai yang paling terkenal yaitu Katsushika Hokusai. Karyanya yaitu ada The Dream of the First Man Wife tahun 1814 dan ada juga The Adonis Plan tahun 1815. Seling setahun loh dia langsung buat ya. Lanjut. Nah, selain tadi ada lukisan cetak, ini juga ada yang namanya Kama Sutra. Kama Sutra itu yaitu menggambarkan jenis-jenis gerakan dalam berhubungan badan ya. Nah, diyakini bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan sebuah bentuk komunikasi kepada dewa melalui proses bercinta. Katanya juga tuh begitu. Nah, lalu ada juga sebuah syair Persia, Ghazal. Terus ada juga dari Cina dari abad ke-16 yaitu bernama Qin Ping novel itu. Novelnya pun kayaknya cukup populer. Nah, selain itu juga ada Venus dan Adonis, karya seniman tersohor William Shakespeare. Nah, gak kalah juga dari karyanya D.H. Lawrence yang berjudul Cathedral Lovers, gitu tuh katanya. Nah, udah masuk zaman klasik, sekarang kita zaman modern. Nah, zaman modern ini mulai ada yang namanya proyek gambar bergerak pada tahun 1895. Nah, makin jadi dan nih, udah mulai bisa bikin video, makin jadi kan tuh dia. Dalam bentuk video nih ternyata dia. Nah, ada dua orang yang menjadi pionir dalam dunia pornografi, yaitu Eugene Pirou dan Albert Kirchner dari Prancis. Nah, mereka mengarahkan film porno pertama di bawah merek dagang Lear. Film-film karyanya Pirou dan Kirchner ini menginspirasi pembuat film Prancis lainnya untuk membuat film yang menampilkan wanita-wanita yang menanggalkan pakaiannya, karena film jenis ini merupakan hal baru dan menjanjikan keuntungan yang besar. Jadi pada masa itu tuh film-film kayak gitu tuh masih kayak nggak ada, tabu segala macem. Dan kayak zaman sekarang kan film keluarga aja masih ada cium-ciumannya kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh nggak ada yang berbau-bau seperti itu. Nah, film porno paling awal ini ada pada tahun 1907. Telah dibuat film yang berjudul El Satario yang dibuat di Argentina. Nah, udah ada 1907, ada juga nih di Perancis tepatnya ya, pada tahun 1908 yang judulnya Alecu de Or ou la Bonne Auberge. Susah kali lah nih gue bacanya, susah nih olu. Nah, film ini menceritakan seorang tentara yang kelelahan kemudian bercinta dengan seorang pelayan di sebuah penginapan. Nah, kayak gitu. Nah,
Ada juga nih artefak film porno dari Jerman yang berjudul Am Abend tahun 1910, yaitu sebuah film berdurasi 10 menit yang dimulai dengan adegan seorang wanita yang memuaskan dirinya sendiri di kamar. Dan kemudian berganti scan saat wanita tersebut berhubungan seks dengan seorang pria dengan melakukan foreplay dan penetrasi anal. Wow, kaget kan lu? Gue juga kaget. Lanjut. Nah, film porno masih sangat jarang nih diketahui di muka publik pada saat itu ya. Film-film porno tertua yang masih ada tersimpan dalam Kinsey Collection di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1970 dibuat Mona the Virgin Nymph, film porno pertama yang memiliki plot cerita dan dibuat secara terbuka dan telah diedarkan di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Nah lo, aduh, ngeri kali lah kayak begitu disiarin nonton rame-rame gitu ya coy. Aduh, lanjut. 1 tahun kemudian muncul sebuah film porno berjudul The Boys in the Sand. Film ini menjadi yang pertama dalam menampilkan adegan porno homoseksual. Film ini juga yang pertama mencantumkan nama-nama kru. Nah, pada tahun 1972 juga muncul film porno yang dikenal luas berjudul Deep Throat. Aduh, ngeri kali lah ini, pusing pala. Makin ngeri ya kan. Nah, pertengahan hingga akhir tahun 1980-an disebut sebagai The Golden Age of Porn. Mantap kali, The Golden Age loh. Wih, nah, bukti industri film porno pertama kali muncul di Buenos Aires dan kota-kota di Amerika Latin lainnya saat pergantian abad. Nah, dari Amerika Latin tersebut lalu film-film pornografi mulai menyebar ke seluruh Eropa. Nah, di daratan Asia, Jepang masih menjadi pionir utama dalam pembuatan film porno. Gak usah heran ya coy, masih sampai sekarang loh itu. Nah, Jepang terkenal dengan JAV, anjay pasti tahu nih yang cowok-cowok. Nah, yang merupakan rumah produksi berbagai video porno. Untuk film layar lebar, Jepang menyebut film bergenre porno dengan sebutan Pink Eiga. Mantap kali, ada genrenya ya. Lanjut. Nah, mulai muncul pada awal tahun 60-an setelah sebelumnya sangat dilarang oleh restorasi Meiji. Namun, JAV lebih banyak disoroti publik karena aksesnya yang mudah dan lebih banyak produksinya. JAV sendiri dilegalkan di Jepang dengan cara menyensor setiap adegan yang menunjukkan organ-organ vital. Jadi lu jangan heran coy. Ini buat bro-bro nih yang lagi nonton, kenapa kalau di Jepang tuh di blur bagian itunya? Karena di sana emang nggak boleh, diperbolehin untuk memproduksi film itu, tapi harus di blur katanya begitu. Mendingan gak usah sekalian ya coy. Tapi katanya termasuk keuntungan yang besar loh itu di Jepang dari produksi film kayak gitu untuk pajaknya ya katanya. Lanjut. Nah, setelah film ada majalah nih. Muncul pertama kali pada paruh kedua abad ke-20, yaitu majalah Playboy dan Modern Man. Majalah ini menampilkan foto-foto perempuan yang setengah telanjang atau bisa dibilang telanjang bulat. Nah, terkadang majalah porno ini menampilkan foto-foto erotis yang menggambarkan wanita seolah-olah sedang masturbasi. Meskipun alat kelamin tidak diperlihatkan, tapi ya menurut gua sama aja loh coy, nggak pantas nggak sih? Tapi udah seterhalah, namanya orang cari duit lah, bodo amat. Lanjut. Nah, pada akhir tahun 1960-an, majalah-majalah porno ini mulai menampilkan gambar-gambar eksplisit. Dan sejak tahun 1990-an, foto-foto adegan seksual seperti penetrasi, lesbianisme, homoseksual, seks kelompok, blowjob, masturbasi, set masochims, dan adegan-adegan lainnya tuh mulai ditampilkan. Wow, ngeri kali ya. Terus nggak mau kalah nih, udah tadi kan film, majalah, komik sekarang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar gue nih ngulas ini. Lanjut, tapi seru gitu ya, gue jadi tahu nih. Lanjut, komik porno yang pertama kali dikenal disebut dengan Tijuana Bible. Muncul di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1920-an. Merupakan kumpulan-kumpulan cerita bergambar yang menjadi alternatif lain dalam meningkatkan imajinasi seksual bagi pembacanya. Mantap kali loh ini. Jadi kayak biar makin kerangsang, nggak kerangsang gitu kan. Nah, di Jepang sendiri untuk komik dengan genre ini yang biasa disebut dengan hentai. Waduh, untuk bro-bro langsung ketawa nih pas ini. Sering loh ya. Hentai sendiri ini merupakan sebuah ungkapan Jepang yang berarti kelainan. Kelainan yang dimaksud ya adalah kelainan yang berhubungan dengan perilaku seksual manusia. Kayak gitu. Nah, abis tadi masuk ke Jepang, Eropa, segala macem, Yunani, sekarang di Indonesia. Nah, yang ditunggu-tunggu nih.
Pornografi di Indonesia sendiri mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda saat barang-barang yang berbau pornografi dibawa masuk ke Indonesia. Jadi nih pedagang bawa begitu-begituan di Indonesia. Nah kayak begitu. Nah sedangkan pada saat itu tuh yang kayak begituan di Indonesia masih tabu karena kan kebudayaan Indonesia yang lebih bersifat ketimuran kayak gitu. Nah pada masa penjajahan Jepang dikenal pula istilah Jugun Lanfu kayak gitu katanya. Pornografi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat juga nih, nggak kalah dong sama negara-negara di barat atau di Yunani sono. No. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, pornografi juga makin canggih di Indonesia gitu kan. Nah pada tahun 1929 ditayangkan film berjudul Resia Borobudur yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum bikini di Jakarta. Pada era 1950-an dikenal dengan eranya Nurnaningsih, yaitu seorang aktris yang pada zamannya terkenal karena tampilan berani dalam film-film seperti Krisis dan Harimau Jampa. Foto-foto seronok Nurnaningsih juga banyak beredar di majalah-majalah kala itu. Ledakan film porno Indonesia mulai marak kembali pada awal tahun 1990-an. Misalnya pada tahun 1994, banyak judul-judul film yang beredar seperti Ranjang yang Ternoda, Asmara, Perempuan di Persimpangan Jalan, Gerah Malam, Gadis Metropolis, Selir Seriti, Sorgaku Nerakaku, dan masih banyak lagi dah pokoknya, sampai mabuk dah tuh. Lanjut. Nah, sepanjang tahun 1990-an hingga 1992, hampir seluruh media cetak memberikan sumbangsinya terhadap pornografi. Majalah Jakarta merupakan majalah terpanas yang pada hampir setiap edisinya menampilkan gambar-gambar erotis. Wow. Lalu pula ada majalah yang namanya nih Monitor milik KKG. Wow, baru tahu loh KKG ngeluarin majalah kayak begituan. Lu tahu nggak KKG itu apaan? Kelompok Kompas Gramedia. Mantap kali. Nah, ini tuh dianteki oleh Arswendo Atmowiloto yang mengeksploitasi unsur-unsur seksual sehingga kemudian dikenal dengan istilah jurnalisme ler. Ada ler gitu. Lanjut. Nah, dalam dunia porno di Indonesia marak sebuah istilah video 3GP. Anjay, tau lah kalau istilah video 3GP ini. Video 3GP ini sebenarnya kayak pengaturan gitu ya. Ada 3GP, ada apa lagi tuh? MP3, terus ada lagi apalah gitu ya, HD kalau sekarang kan ya. Nah, istilah 3GP itu lekat dengan video-video kayak begituan. Dianggap tuh sebagai dari video porno karena marak sekali tuh beredar video porno di Indonesia yang menggunakan format 3GP dan diambil menggunakan kamera handphone pada saat itu. Sampai sekarang masih sih kayaknya. Lanjut. Nah, beberapa video porno yang sempat menjadi bahan pembicaraan yaitu Bandung Lautan Asmara di 2001, ada video casting sabun tahun 2002, terus ada juga video artis ya di tahun 2011, ada juga yang baru kemarin nih marak, aduh gue gak mau sebutin namanya, kasihan juga sih sebenarnya walaupun salahnya dia ya kan. Nah, sampai saat ini nih perkembangan pornografi di berbagai belahan dunia makin pesat karena seiring kemajuan teknologi, apalagi kan di industri pornografi sendiri tuh sangat-sangat menguntungkan dengan maksudnya gimana ya, karena gimana nggak makin pesat kalau nggak ada untungnya, nggak ada cuannya gitu kan. Nah, nggak karena itu pun pornografi tuh di dunia saat ini tuh nggak tepat kalau dibilang sebagai radikal atau sebuah kebobrokan moral. Karena pornografi merupakan sebuah arus deras kayaknya tuh ya, yang menjangkiti setiap aspek kehidupan manusia, sama seperti teknologi, internet ataupun gadget. Kayak gitu sih, jadi gila ya, makin kesini makin wow kayak gitu kan. Aduh, jadi kayak ya udahlah ya kan ngelihat kayak begituan ya bikin moral hancur. Iya sebenarnya walaupun kayak begitu. Jadi ya kali ini sampai situ aja ya ulasan gue tentang asal-usul pornografi. Ya semoga aja menambah wawasan kalian kan, ya enggak. Ya udah, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, share karena ini kan edukasi juga loh, kayak gini-gini tuh biar lo tahu, ini kan pendidikan juga, sejarah ya enggak. Ya pokoknya jaga-jaga kesehatan ya kalian di sana, makan yang banyak, minum vitamin, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan.
Dadah, see you next video.